Salam sejahtera para pemirsa Sapaan Gembala. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Jerdy Stefan dari GKI Peterongan Semarang. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami datang kepadamu dan kami ingin mendengarkan kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan yang memberikan pencerahan di dalam setiap pemikiran kami, di dalam setiap perasaan dan bahkan juga keinginan-keinginan kami. Kami ingin memulai satu kehidupan di hari ini. Biarlah kehidupan kami senantiasa dapat membawa berkat baik bagi diri kami dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan yang juga kami temui di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah tentang kemauan. Sekali lagi, tentang kemauan. Dan bacaan terambil dari Markus pasalnya yang pertama, ayat 40 hingga 45. Markus pasal 1 ayat 40 dan hingga 45 yang demikianlah. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ketika Yesus pergi ke Galilea dan mengajar serta memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat, datanglah seorang kusta kepadanya. Lalu orang kusta itu berlutut di hadapannya dan memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus. Mengapa Yesus tergerak hatinya hingga ia mau menyembuhkan? Karena di samping dari iman orang kusta ini, Yesus juga melihat bahwa orang kusta ini memiliki kemauan yang besar dan disertai dengan perjuangan. Ya, kemauan dan perjuangan, saudara. Betapa tidak. Bagi seorang kusta untuk mencapai Yesus dalam suatu kerumunan dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Karena seorang kusta di dalam masyarakat Yahudi ditempatkan di pinggiran kota. Untuk masuk ke dalam kota adalah suatu resiko yang besar. Dan yang kedua, jika ia adalah seorang yang sakit kusta, ia wajib untuk berteriak, "Najis, najis, najis," agar orang mengetahui dan jangan mendekat kepadanya.
Nah, Yesus melihat kemauan yang besar yang ada di dalam diri orang kusta ini, sehingga pada akhirnya hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Maka Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan tahirlah seketika orang itu. Nah, saudara, manusia modern lahir, hidup, dan berkembang dipenuhi dengan fasilitas yang membuat hidup ini menjadi amat mudah. Terlebih manusia diperkaya dengan berkat dan kemampuan. Lebih dari itu, Tuhan juga menyediakan orang dan fasilitas yang siap membantu dan mengembangkan diri. Namun pertanyaannya, mengapa kita sulit maju? Ya, karena dibalik dari apa yang dinikmati oleh manusia tersebut membuat kemauan dan daya juang manusia menjadi lemah. Hidup terlalu dimanja sehingga manusia telah kehilangan kemauan. Mereka kehilangan akan daya dan perjuangannya di dalam hidup. Selama orang tidak mempunyai kemauan untuk maju dan mengembangkan diri, maka dia tidak akan pernah berkembang. Tuhan memberikan segalanya kecuali kemauan. Tuhan tidak pernah memaksa orang yang tidak mau, karena kemauan itu harus lahir dari dalam diri seseorang. Sedangkan Tuhanlah yang memberkati orang yang memiliki kemauan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan perjalanan perkembangan hidup kekristenan kita, saudara? Dengan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan serahkan kepada kita. Apakah hidup kita mengalami kemajuan dan pertumbuhan di dalam iman, atau bahkan sebaliknya, suatu kemunduran? Kalau itu suatu kemunduran, pertanyaannya adalah, mengapa hal itu sampai bisa terjadi? Jawabnya mungkin hanya satu kata, kemauan. Nah, apakah ada kemauan di dalam diri kita, saudara dan saya, untuk hidup dengan baik dari hari ke hari di hadapan Tuhan? Adakah kemauan kita untuk berubah dan meninggalkan semua dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan? Tidak ada satupun yang tidak dapat diselesaikan bila ada kemauan di dalam diri kita. Dan apakah saudara saat ini memiliki kemauan itu? Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucapkan oleh karena firman Tuhan telah menyapa kami pada hari ini. Dan Engkau memberikan satu inspirasi kepada kami dan mengingatkan kembali akan segala keinginan ataupun kemauan yang ada. Seringkali tidak ada kemauan di dalam diri kami untuk melakukan hal-hal yang seturut kehendak Tuhan, ataupun yang mungkin di mana kami ketika menghadapi tantangan-tantangan hidup, kami bersikap apatis dan tidak mau melakukan segala upaya-upaya. Oleh karena seringkali kami juga menikmati akan kemudahan-kemudahan sehingga membuat daya juang kami menjadi lemah. Tuhan, biarlah kami ingat bahwa oleh karena kemauan jugalah Tuhan hadir dan menyelamatkan kami. Tuhan mau menebus dosa-dosa kami, bahkan Tuhan mau mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, biarlah kami memiliki motivasi dan mulai hari ini ada kemauan yang besar untuk mengubah segala sesuatu menuju ke arah yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka hari ini, di mana mereka bekerja, berkarya,
dan biarlah semangat dan kemauan itu muncul di dalam diri mereka dengan segala kesadaran hingga pada akhirnya membuahkan satu kehidupan yang membawa berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.